guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku kembali lagi sesuai judulnya. Aku akan bercerita tentang pengalaman PLS secara online di sekolahku yang baru. Kalian penasaran? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua teman-teman kalian. Enjoy this video. Oke guys, sebelum kalian bertanya-tanya, aku sekolah di mana? Aku masuk di SMA Regina Pacis, Surakarta. Mungkin kalian sudah pernah dengar dan mungkin sekolah ini sudah terkenal. Jadi, mengapa aku memilih untuk sekolah di luar NTT? Alasannya karena aku memiliki cita-cita untuk masuk di universitas negeri. Nah, sesuai yang aku baca, sesuai yang aku dengar, dan sesuai yang aku lihat dari kakak-kakakku yang sudah lulus SMA, itu peluang untuk masuk ke universitas negeri dari NTT itu sangat kecil. Ada, tapi sangat kecil. Nah, di sini aku memberanikan diri untuk keluar dari NTT, untuk berani bersaing dengan orang di luar NTT, yaitu di Pulau Jawa. Berhubung dengan pandemi COVID-19 ini, kita dipaksakan untuk melakukan pembelajaran itu secara daring atau online. Nah, di sini aku akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita bagaimana aku melaksanakan PLS secara online, lalu bagaimana aku mendapatkan teman, terus bagaimana aku bisa berinteraksi dengan sesama teman. Ya, penasaran? Oke. Jadi dari yang pertama yaitu bagaimana aku melaksanakan PLS secara online. Di sini tuh aku mau memberitahu ke kalian bahwa kalian tuh harus bisa menguasai dengan namanya IT, teknologi. Terus kita dipaksa untuk bisa menggunakan internet dengan baik. Bersyukur juga aku di sini sudah lumayan mengerti, nggak lomot-lomot banget. Ya. Terus bagaimana PLS-nya? Sebenarnya runtutan kegiatan itu sama seperti MPLS kan, tapi di sini bedanya secara online. Dari pembukaan itu kita lakukan secara live streaming di YouTube. Terus pengenalan sesama teman, kita pengenalannya pakai voice note kayak gitu. Nah terus kalau kita mau berinteraksi, tanya jawab secara langsung, itu kita bisa menyalakan kamera. Terus kita juga bisa menyalakan mic-nya supaya kita bisa berbicara di sana. Lalu mengenal visi misi sekolah, mengenal para guru, terus mengenal fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, apa komunitasnya, terus bagaimana proses pembelajarannya, penilaiannya, terus ekstrakurikuler yang bisa kita ambil. Sebenarnya itu sama, runtutannya itu sama, tapi bedanya secara online. Nah, yang kedua, bagaimana cara aku bisa dapat teman. Jadi hari Jumat sebelum minggu kita PLS itu kita sudah menyetor kontak WA yang bisa dihubungi. Namanya juga daring, online kan, pasti menggunakan via WA gitu. Nah, di situ kita dibuat dalam satu kelompok, yaitu kelas yang sudah dibagikan. Kayak aku kelas 10 IPS 3. Jadi di MPLS itu setelah kita membaca materi, setelah kita mengikuti videonya, kayak gitu kita mendapatkan tugas. Nah, di situ kita dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Contohnya kayak di sekolahku, di situ kita dibagi menjadi satu kelas itu sekitar 6 atau 7 kelompok. Di situ kita diminta untuk mengcover dance, terus mengcover lagu dari jingle yang sudah dibuat oleh kakak kelas. Enggak cuman lagu sama dance saja, tapi bisa juga dengan karya-karya lain kayak misalnya menggambar gitu. Nah, disinilah aku bisa mendapatkan teman karena di situ kita dipaksa untuk bertanya jawab gitu secara online gitu. Nah, mulailah kita kenalan. Nama kamu siapa gitu? Aku dari NTT, aku belum punya teman. Mau nggak kamu jadi temanku? Oh ya boleh. Yang ada dalam pikiranku orang Jawa tuh kayak
cuek gitu, susah untuk diajak teman, atau mungkin mereka bully. Selama 1 minggu ini aku belum merasakan itu. Yang aku rasakan malah sebaliknya gitu, kayak aku nanya mereka jawab dengan baik gitu. Di sini juga aku dipaksa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan, karena kalau pakai logat dari NTT itu kadang mereka yang dari sana nggak ngerti kayak gitu. Sama lagi kayak mereka kalau bisa mereka pakai logat Jawa, di sini aku kayak what, kayak gitu. Jadi di sini kita dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi kalian yang belum bisa bahasa Indonesia yang baik, ayo latih dari sekarang. Bagaimana aku bisa berinteraksi dengan teman-teman. Jadi guys, sebelum PLS ini dimulai, kita disuruh seluruh siswa kelas 10 itu memposting di Instagram kita. Jadi disuruh untuk memposting 3 slide. 2 slide itu foto kita dengan menggunakan Twibbon. Twibbon itu seperti bingkai dari SMA Regina Pacis gitu. Terus slide terakhir itu bisa berupa video, foto ataupun apa begitu yang bisa memperkenalkan diri kita gitu. Contohnya itu video TikTok, terus bakat kita atau video yang menceritakan kita tuh kayak gimana gitu. Nah, di situ awal pengenalan kita. Kita disuruh untuk memposting di sosial media, yaitu di Instagram dengan men-tag SMA Regina Pacis dan OSIS SMA Regina Pacis. Bagaimana aku bisa mendapatkan teman? Setelah hari pertama PLS, hari kedua itu kita dapat tugas lagi untuk satu kelas dengan tema kelasku semangatku gitu. Nah, di situ kita masing-masing bisa menyampaikan pendapat kita. Jadi kita misalnya aku ya berpendapat juga, gimana kalau misalnya kita kayak gini. Nah, terus teman dari sebelah yang belum tahu nama aku, oh ya boleh nih, tapi ini dengan siapa? Nah, aku elak dari NTT kayak gitu. Mulai dari situ, dari NTT kayak gitu. Intinya guys, aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya jangan pernah takut dan jangan pernah malu. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kalian. Yang keempat, kalian diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Yang kelima, yang paling penting, kalian harus bisa menguasai ilmu teknologi. So guys, videonya sampai di sini saja, begitu cerita dan beberapa saran dari aku. Semoga kalian suka, semoga juga bisa menghibur dan bisa mendapat pengetahuan yang lebih dari video ini. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke semua teman-teman kalian. Thank you for watching. Bye. You tell me you love me, I go start the coffee Sunday morning.